Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini, apakah Bapak Ibu termasuk kategori ini? Di sini kita cek fix kategori guru honorer yang berpotensi lolos ASN P3K 2023 berdasarkan usia, masa kerja, dan ranking nilai. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 2023 itu akan menjadi batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Guru. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwasanya di tahun 2024 nanti akan ada regulasi baru yang lebih memprioritaskan guru-guru yang sudah berserdik, terutama fresh graduate yang memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG prajabatan. Itu sudah pernah diutarakan langsung oleh Ibu Nunuk bahwa yang akan menggantikan guru-guru pensiun termasuk guru-guru usia muda yang mengikuti PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan pastinya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, di sini Bapak Ibu kita lihat fix kategori guru honorer yang potensi lolos ASN P3K 2023 berdasarkan usia, masa kerja, dan ranking nilai. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi sebagaimana kita lihat pengumuman resmi dari Panselnas tertanggal 8 Maret 2023 terkait dengan penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Di sini dikatakan Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengumuman kelulusan Paskasangga tanggal 9 hingga 10 April 2023. Jadi untuk jawab sangga hari ini sudah menjadi hari terakhir ya, tepatnya di tanggal 19 Maret 2023 Bapak Ibu ya. Jadi setelah tanggal 19 Maret nantinya, tepatnya di tanggal 9 April hingga tanggal 10 April bulan depan Bapak Ibu, itu akan ada pengumuman kelulusan Paskasangga. Jadi tepat di bulan Ramadan nanti tanggal 9-10 April 2023 itu akan ada pengumuman kelulusan Paskasangga. Nah, pengumuman kelulusan Paskasangga itulah yang akan menjadi pengumuman final penempatan bagi P1, P2, P3, P4 yang lulus di pengumuman prasangga pada tanggal 8-9 Maret 2023. Jadi mudah-mudahan saja yang lulus di prasangga kemarin tanggal 8-9 Maret 2023 itu tetap lulus di tanggal 9-10 April 2023 di pengumuman kelulusan Paskasangga. Mudah-mudahan saja ya. Nah, ini resmi Bapak Ibu ya, ini tertanggal 8 Maret dan dikeluarkan langsung oleh Panselnas dan diposting di web Kemendikbudristek. Kemudian ini adalah kategori guru honorer yang berpotensi lolos ASN di seleksi P3K Guru 2023. Ini masih ada kata potensi, berarti belum 100% karena memang belum ada jadwal resmi, belum ada juknis, dan belum ada surat edaran teknis terkait P3K Guru 2023. Jadi apa yang kami sampaikan di sini itu berdasarkan asumsi pribadi yang kami rangkum dari berbagai informasi-informasi terpercaya. Seperti itu ya. Jadi kategori guru honorer yang potensi lolos di ASN seleksi P3K Guru 2023 yang pertama itu adalah 3043 P1 yang dibatalkan penempatan itu mendapatkan jaminan dari Dirjen GTK ya, betul sekali ya, berdasarkan siaran pers Kemendikbudristek itu Ibu Dirjen mengatakan bahwa yang 3043 P1 itu tidak usah khawatir. Jadi sisa tidak usah khawatir dan tidak perlu mengikuti tes lagi di P3K 2023, sisa menunggu penempatan oleh Pemda atau pengangkatan menjadi ASN ketika formasi sudah ada.
Kemudian yang kedua adalah 45.307 P1 yang terdapat kebutuhan. Ketika Pemda mengajukan formasi, maka P1 tersebut bisa langsung diangkat ya, bisa langsung diangkat di seleksi P3K guru berikutnya. Nah, kenapa? Karena 45.307 P1 yang terdapat kebutuhan itu bukan masuk dalam kategori mapel berlebih. Nah, jadi 45.307 P1 ini sudah mendapatkan jaminan dari Dirjen GTK Kemendikbudristek bahwasanya ketika Pemdanya ini mengajukan formasi, maka yang 45.307 ini itu sudah bisa diangkat di seleksi berikutnya, yaitu tentunya yang paling dekat adalah P3K 2023. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah P2, yaitu kategori 2 yang memiliki masa kerja yang sangat lama. Ini P2 itu sebenarnya menjadi salah satu prioritas penuntasan juga, karena dari tahun 2013 sampai 2023 masih ada yang belum tercover, masih ada yang belum diangkat ASN untuk kategori P2, sehingga P2 ini termasuk istimewa karena merupakan kategori 2 yang terdata di database BKN Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah pendaftar P3 yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja di atas 3 tahun. Itu juga tetap menjadi potensi lulus ASN di seleksi P3K Guru 2023 dan guru swasta yang lolos PG. Nah, inilah kategori guru honorer yang berpotensi lolos ASN di seleksi P3K Guru 2023. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini sebagaimana kalau kita perhatikan tabel yang ada di layar monitor, Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa yang 138.882 ini sudah termasuk optimalisasi ya. Itu sudah termasuk dalam kategori optimalisasi. Jadi yang 62.645 inilah yang akan diupayakan dituntaskan di tahun 2023. 45.307 aman, ada kebutuhan. Ini yang 17.382 itu menjadi PR dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Itu menjadi PR dari Kemendikbudristek. Bagaimana menuntaskan yang 17.382, karena yang pertama belum resum, kemudian mapel gemuk, mapel berlebih. Nah, jadi caranya solusi ditawarkan oleh Kemendikbud meskipun belum ada surat edarannya, juknisnya, yaitu dengan penataan kembali tabel linearitas agar lebih fleksibel. Seperti itu ya. Ini misalkan ya bahasa Inggris itu mudah-mudahan linear di SD tahun ini ya. Karena Ibu Dirjen itu sering menyinggung yang namanya guru bahasa Inggris agar bisa mengajar di SD. Kita tunggu saja regulasi resminya nanti Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan subscriber. Dia bertanya, bagaimana dengan nasib guru swasta yang dulu statusnya P1 tapi masuk ke web SSCASN selalu tidak bisa melakukan resum. Berarti P1 swasta ini itu tidak bisa melakukan resum karena memang formasi sudah habis pada saat itu, atau bisa jadi formasinya tidak linear, ijazahnya tidak linear dengan formasi yang tersedia. Jadi solusinya adalah di sini kita lihat yang admin tadi katakan, Kemendikbudristek itu berupaya melakukan penataan linearitas ya agar lebih fleksibel. Nah, jadi kita tunggu saja dulu juknisnya Bapak Ibu, baru kita bisa jawab seperti itu. Kemudian ada yang bertanya juga, mau tanya kalau sudah tidak ada P1 dan P2, apakah ada peluang untuk P3 di jurusan Bahasa Indonesia? Ada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki ijazah Bahasa Indonesia, berarti Bapak Ibu itu linear mengajar di SMP, SMA, dan linear juga memilih formasi P3K di jenjang SD dengan mapel jurusan itu adalah guru kelas SD. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini sudah dipastikan linear dengan formasi guru kelas SD. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.